Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya kesehatan itu harus dijaga dan merupakan hak dari setiap manusia. Dan untuk memungkinkan kesehatan harusnya dari rumah dulu ya, dari unit terkecil yaitu keluarga. Yang dalam hal ini mungkin sebelum persiapan mempunyai keturunan, mempunyai anak, itu harus diprogram dulu, dipersiapkan baik itu dari segi ayah dan bundanya. Terkait dengan ayah dan bunda dan bagaimana persiapan menjadi ayah dan bunda, telah hadir di studio podcast kami Ibu Rina Nursanti SKM Mkes dengan inovasinya Sekolah Bisa. Apa sih Sekolah Bisa itu? Langsung saja kita sapa Ibu yang merupakan dosen inovatif kita dari Poltek Kesehatan Depkes Palembang. Ibu Nursanti ini merupakan salah satu pengajar di sana. Langsung saja kita sapa Ibu Rina. Selamat datang Ibu di acara kami One Day Innovation. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, senang banget bisa Sehat ya, alhamdulillah ya. Sehat. Masih dengan tupoksinya, tugasnya sebagai dosen ya, tetap mengajar dan menginspirasi mahasiswanya. Ya. Baik, terkait inovasinya Sekolah Bisa gitu ya. Apa sih kepanjangan Sekolah Bisa dan apa latar belakang sehingga Ibu tertarik untuk membuat inovasi ini? Oke, baik, terima kasih Bu Irni. Ya, Sekolah Bisa itu singkatan dari sekolah, bidan, sahabat, ayah, bunda. Jadi kita gitu ada gitu ya. Jadi kenapa sih lahirnya ini gitu? Ini sebenarnya berangkat dari pengalaman saya sebagai seorang ibu sekaligus bidan. Itu saya 5 kali melahirkan itu semua benar-benar semuanya dengan drama. Pertama saya bisa melahirkan normal, kemudian kedua saya itu sesar, ketiga normal, keempat sesar. Terus kelima ini baru nyadar gitu, kok saya itu bidan gitu ya, kok saya bisa macam-macam sih gitu ya, apa sih yang salah di sini? Akhirnya pas anak kelima itu saya coba cari pada nakesnya deh gitu, bisa nggak saya normal melahirkan ini. Cuma saat itu Bu, waktu itu saya itu melahirkan usianya memang udah agak ini ya, walaupun bidan waktu itu namanya rezeki ya Bu ya, namanya rezeki, usia yang udah lumayan gitu, akhirnya satu pun nggak ada yang mau, karena dengan alasan berbagai macam alasan pertimbangan. Nah dari situlah berangkat, saya coba cari informasi sampai saya ikut pelatihan kemana-mana, akhirnya saya menanya gelar CBE, Child Educator. Nah di sini saya lihat kelas ini luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kelas ini sama kayak kelas-kelas ibu hamil yang sudah punya pemerintah. Namanya kelas ibu itu kan udah di program pemerintah. Cuma saya lihat di sini perbedaannya itu kelasnya itu bukan hanya milik ibu. Karena kan yang namanya melahirkan itu punya ayah dan bunda berdua ya, sinergi. Nah, jadi mereka tuh harus hadir di sini. Kemudian dari penelitian-penelitian yang saya baca juga gitu, ternyata di kelas ibu yang sudah bagus banget programnya yang di pemerintah di sini itu ternyata banyak yang nggak jalan, mungkin jalan itu berhenti. Hasil penelitian yang saya baca di situ ada kebosanan di situ. Nah makanya saya coba kasih inovasi di sini bahwa namanya kenapa jadi sekolah. Kalau sekolah tuh Bu pasti banyak ada kelas-kelas yang macamnya. Jadi nggak hanya kelas ibu waktu mau melahirkan saja, nggak, ini dimulai pada saat kelas pranikah. Jadi ini silakan memilih nanti ibunya mau kelas pranikah ada, mau kelas persiapan kehamilan, nanti kelasan setelah melahirkan itu namanya kelas breastfeeding menyusui, ada kelas baby care dan juga ada. Nah, jadi inovasi yang kita berikan di sini bagaimana kelas bisa ini bagaimana bidan menjadi sahabat ayah dan bunda itu benar-benar hadir pada saat ibu semenjak hamil tadi gitu. Sehingga ibu itu dan bapaknya itu
menikmati kehamilan 9 bulan. Ya, misalnya kayak Bu Irni kan kalau hamil itu pasti banyak keluhan ya Bu ya. Betul. Banyak banget keluhannya di situ. Akhirnya nanti apa? Pada saat mau melahirkan, cerita yang keluar dari ibu tadi itu kan sakit semua Bu, gitu. Sakit, mau mati gini. Jadi saya juga sampaikan sama mahasiswa gini, kalian kalau mendengar kata persalinan apa sih yang kalian pikirkan? Jawabannya apa coba? Kalau Bu Irni apa sih yang Ibu pikirkan? Pasti apa ya, sakit dan menakutkan, Oke. pastinya gitulah ya, tanda Oke. kutip lah ya gitu ya. Karena Bu Iri udah punya pengalaman melahirkan Iya, gitu betul, ya. heeh. Ini yang paling hebatnya lagi, mahasiswa yang belum pernah melahirkan itu juga mengatakan hal yang sama. Nah artinya apa? 9 bulan itu memang hamil itu alamiah, fisiologis sayang ibu itu, tapi dia sibuk dengan keluhan-keluhannya. Nah pada saat mau melahirkan, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Tambah si bapak juga nggak tahu dampingin istrinya gitu. Akhirnya ibu tadi ketika melahirkan tuh yang keluar adalah momen mereka saat melahirkan gitu. Sakit, takut, mau mati. Sehingga apa gitu. Dia akan menyampaikan cerita-cerita ini sama anak cucunya, bahwa melahirkan itu sakit gitu. Nah, itu. Nanti setelah itu apa Bu? Jadi ketika seorang ibu itu tidak menikmati proses persalinan itu banyak permasalahan. Dia nggak dekat sama bayinya. Betul. Jadi bonding attachment-nya itu nggak terjadi. Akhirnya apa? Anak-anak yang dilahirkan tuh istilahnya apa? Kehilangan kasih sayang, bonding attachment itu nggak terjadi di situ Bu. Nah, tapi faktanya begini, saya lihat kalau kelas-kelas parenting itu sekarang itu laris banget sama ibu-ibu. Kenapa? Ibu merasakan banget dampak anaknya nggak, Fisiologis, iya, psikologis ya. dia anaknya kok nakal, anak saya kok nggak bisa ngapa-ngapa, temannya udah jalan umur 2 tahun kok anak saya nggak. Nah padahal permasalahan itu terjadi tuh nggak ketika bayi lahir gitu, nggak, bukan ketika anak lahir dan besar, nggak, itu semenjak kehamilan. Jadi itu besar. Nah itu yang akan kita coba di sini, memberikan inovasi di sini. Kemudian nanti inovasinya apa sih pembedanya, agar kelas ini menjadi milik ayah dan bunda tadi. Kita nggak hanya mengajarkan pengetahuannya di situ. Gitu Jadi ya. kita ngajarkan skill. Kan 9 bulan itu lama Bu gitu, dan pertemuan itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi banyak skill yang diajarin di situ. Nah, kan tadi Ibu bilang apa ada banyak kelas gitu ya sebelum malah sebelum persalinan gitu lah dimulai. Nah, kelas-kelas ini diadakan di mana? Maksudnya apakah online ataukah offline gitu ya? Itu yang pertama. Terus siapa sih fasilitatornya gitu dan apa berapa lama atau berapa kali seminggu sehingga pertemuannya itu terjadwal gitu. Oke, baik. Di sekolah bisa ini kita punya ada kelas yang pertama itu kelas namanya kelas persiapan pernikah gitu ya. Karena kita kelas bisa ini kita namakan sekolah menjadi orang tua gitu. Jadi bukan menjadi ayah dan bunda aja gitu. Awalnya idealnya menjadi seorang tua itu kan ketika mencari pasangan. Nah, kelas pranikah ini 1 kali pertemuan memang sebelum ada ikatan pernikahan. Di sini karena ini kita baru melakukan penelitian kemarin dan kita cobakan ada di 1 PMB yang udah make gitu ya di situ. Untuk saat ini memang masih dari kita kita belum transfer ilmu baru ke tempat yang praktek tadi, tapi kita udah bina 1 tempat di situ. Nah 1 kali itu cukup. Nanti selesai di situ nanti mereka boleh ketika mereka hamil ketemu lagi di kelas kita. Kelas kedua tuh namanya kelas persiapan kehamilan di sini namanya. Nah di sinilah berarti nanti mereka tuh kan berdua ini gitu. Itu udah dimulai dari trimester pertama mereka kehamilan gitu. Jadi di sini idealnya itu nanti 5 kali pertemuan, 5 kali ya 5 pertemuan. kali pertemuan dari trimester 1 nanti ya. Iya. Nanti dimaksimalkan di trimester 3 gitu. Kemudian nanti setelah ibunya melahirkan dan namanya kelas 9 nanti kelas breastfeeding, ya, ya. untuk menyusui. Ya, iya, Nah iya. itu, nah kelas breastfeeding ini khusus buat ibu-ibu nanti yang pengen menyempurnakan menyusuinya, yang punya permasalahan segala macamnya. Nah nanti ada namanya kelas baby care, bagaimana perawatan bayinya gitu. Gitu. Nah, dalam hal kita kan ada yang tadi Ibu bilang 5 kali pertemuan ketika masa kehamilan gitu ya. Nah, itu apa namanya harus ditemani dengan ayah gitu ya, maksudnya dengan pasangannya sehingga informasi yang masuk tidak hanya kepada ibu tapi juga kepada pasangannya gitu. Iya betul sekali Bun, betul banget. Bunda pernah lihat nggak sih gitu? Saya pernah punya pengalaman begini. Habis melahirkan gitu ya, itu sendal jepit tuh melayang ke suami gitu. Kenapa? Karena pada saat istrinya mau melahirkan itu, tuh suami itu megang HP.
Oh, Kesal nggak Bun? Kebayang nggak kesel. gitu Iya, ya. iya, betul, Terus betul. kedua setelah melahirkan gitu, suami sampai ngomong, "Itu kenapa sih tadi yang nolong kok laki-laki?" gitu. Artinya apa? Nggak ada koneksi kan antara Betul, itu. betul, Nah, betul. jadi memang kita itu inovasi di sini memang menghadirkan pendamping persalinan nanti siapa? Siapa kan yang mendampingin? Nah, pada dasarnya kan seorang ibu itu pasti memilih suaminya Suami, gitu. betul. Itu harus hadir semuanya. Karena kenapa nanti nggak semua emosi ibu yang melahirkan itu kan aman gitu. Dia mau cerita, dia mau Betul. tonggak gitu kan, Betul, karena betul. diem gitu. Tapi dengan sama-sama dapat informasi, ini si ayah tuh udah tahu gitu. Karena kan selama kau diajarin, nanti kalau aku sakit ini, ayah tolong dong dipijatnya yang di sini gitu. Nah jadi pada saat mau makan itu ayah tuh udah pinter banget, udah tahu banget gitu. Mhm. Nah, ini inovasi sudah berlangsung berapa lama dan apa namanya, sudah ada belum sih maksudnya beberapa pengalaman atau apa namanya ya, mahasiswanya lah, siswanya di kelas itu yang sudah berhasil gitu dan kemudian mentransferkan energi positif kepada pasangan-pasangan selanjutnya gitu. Oke, baik. Ini kan hasil penelitian kita tahun 2020 ya. Heeh. Nah, kalau untuk ke mahasiswa, kita ada namanya mata kuliah itu ada namanya hipnosis untuk Hipnoterapi kebidanan. gitu ya? Iya, Oh gitu. tapi hipnosis for midwifery gitu. Itu benar-benar di situ kita transfer di sana ilmunya dalam bentuk persiapan ibu hamil nanti pakai teknik hipnonya gitu. Dan itu campur semuanya di situ. Oh gitu. Nanti aplikasi mereka pada saat mereka praktek klinik gitu, PK komunitas ya ke Iya, lapangan, itu iya. mereka ada satu item di situ untuk melakukan kunjungan ini. Oh iya, Nah, iya. yang sudah jadi tempat untuk melaksanakan kelas ini sebenarnya itu ada namanya satu yang udah kita praktekkan di praktek bidan mandiri. Nah, kemudian kita juga adakan pengamas, itu ada bukunya hasil yang Boleh hijau itu dipegang Bu. Ibu Oke. bukunya. Yang ini buku hasil pengamas kita. Ya, ceritanya tentang childbirth experience. Jadi artinya ibu yang sudah ikut kelas kita sama ayahnya gitu, sama 5 kali pertemuan itu menceritakan, oh ternyata memang berbeda gitu. Jadi ini kita tuangkan dalam Pengalaman-pengalaman sini. mereka Ya, ketika menghadapi proses persalinan gitu iya, ya, jadi betul, mereka betul. menceritakan memang apa versi itu berbeda. Jadi mereka itu yang kita harapkan apa? Mereka tuh bisa mentransfer, menceritakan pengalaman mereka aku tuh beda dong gitu. Setelah mengikuti Kelas 5 kali ini, atau pertemuan ini ya. iya. Tapi kadang-kadang Bu ya kan orang itu kalau dalam keadaan panik nih ya, kalau saya pribadi nih, kalau dalam keadaan panik nih, apa yang kita baca itu semuanya out of the context ya, out of the box. Pokoknya semuanya hilang gitu. Nah, itu berlaku nggak sih bagi apalagi misalnya ini pengalaman pertama melahirkan sampai ada yang mungkin lupa bagaimana cara apa namanya mengejan atau apa karena yang kita pelajari di kelas itu teorinya begini, nanti yang menghadapi di lapangan lain lagi ceritanya Iya gitu. betul banget itu Bu, betul banget begitu. Makanya di kelas ini kita pakai inovasi di sini ada latihan melahirkan nanti di situ. Kita benar-benar pakai latihan melahirkan. Jadi bagaimana ibu nanti mengenal bagaimana apa yang harus ayah lakukan gitu. Jadi ibu, ayah tolong dong pijit itu nggak gitu lagi. Jadi ketika ibunya udah begini, itu ayahnya udah langsung. Itu kita praktek. Jadi 30% teori, 70%-nya kita praktek di kelas. Jadi itu Gitu yang ya. kita harapkan di sini. Dan harapannya nanti ketika sudah apa menghadapinya gitu ya, melihat kepada kenyataannya mereka itu tidak lagi kagok dan langsung action gitu ya. Betul. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaannya selama melaksanakan apa namanya inovasi ini, apakah ada kendala-kendala yang berarti dan bagaimana ibu dan tim mengatasinya? Ya, kendala itu pasti ada ya Bun ya. Ya, kebanyakan itu dari ayah karena ayah kadang-kadang jam pelatihan itu, "Oh, aku nggak bisa Bun," gitu. "Aku nggak bisa Bun," dia gitu. Makanya dari awal kita bilang, "Ibu, nanti kalau kondisi ayah seperti ini, yang akan mendamping persalinan nanti, kalau seandainya bukan ayah nggak bisa, boleh dia mau kasih ibunya atau mau adik atau mau kakaknya, boleh hadir di kelas kita itu." Oh, Gitu. jadi tetap aja apa Iya. namanya? Terus nanti kita ada jadwal. Oh, gitu. Mereka kan jadwalnya itu banyak. Mereka boleh, oh saya nggak bisa minggu itu, boleh nggak ini? Gitu ya. Nah, Jadi ya kita jadwalnya bisa nyesuaiin. fleksibel. Iya, bener banget. Betul ya. Nah, dalam hal implementasinya itu di lapangan tentunya kita nih banyak bertemu dengan macam-macam orang kan. Ada juga yang begini, ada begitu. Kemauannya lain-lain. Nah, tentunya banyak sekali apa ya namanya pro dan kontra itu. Bagaimana ibu apa namanya menghadapi mungkin komplain-komplain dan mungkin ya ceritanya emak yang melahirkan lah banyak itu. Bagaimana sih Bu cara mengatasi di lapangan? Iya, kita di sini coba menerapkan tentang
cara belajar orang dewasa di sini. Betul. Jadi kan kalau orang dewasa tuh Bun, kita karena mereka tuh punya pengalaman, jadi kita nggak mengatakan mereka tuh nol. Ya. Kita terima ceritanya, kita tampung, nanti kita kembalikan. Ayo dong, ibu maunya gimana sih? Ibu maunya ngapain? Kita punya kelas, karena kita punya modul Bu. Nah ini kita punya modulnya di sini. Ini panduan yang wajib mereka baca. Jadi mereka tuh udah baca dulu. Jadi nanti kita lebih banyak diskusinya di situ. Nah, dari yang sudah baca ini apa sih yang jadi kendala? Nah, kita juga menggunakan beberapa teknik. Ada namanya teknik hipno, itu membangun banget emosinya. Emosi ya. Iya, jadi hipno tuh udah jadi bagaimana kita menurunkan mereka sampai untuk bisa siap di kelas gitu, siap untuk menerima bagaimana kondisinya. Itu membantu banget dengan teknik hipno di situ. Gitu ya. Nah, untuk apa namanya pelaksanaan gitu ya, tentunya apa namanya berbeda ketika kita di kelas gitu Bu ya. Nah, yang menjadi apa namanya kadang-kadang menjadi faktor, salah satu faktor pencetus apa namanya orang attention ketika melahirkan tentunya suami begini suami begitu terus dan tidak bisa menguasai ibu dalam hal dia menguasai emosinya gitu ketika melahirkan. Nah, apa namanya kadang-kadang kan tidak ingat lagi tuh pada saat pelajarannya itu. Ada nggak sih yang bercerita bahwa pada saat kejadiannya itu malah mereka yang apa lupa semua sehingga balik lagi tuh yang pada ada sih yang gontok-gontokan, ada yang marah-marah gitu. Ada nggak sih yang begitu berbicara? Oh ya, tetap kalau namanya kasus tetap ada Bun seperti itu, ya tetap ada. Tapi nanti di sini gini, kita menawarkan sama mereka kalau mereka butuh pendampingan misalnya atau itu kan istilahnya namanya dula itu mendamping persalinan Pendamping gitu persalinan, ya. betul. Tapi dia nggak terlibat dari medis secara medis. Atau mungkin di sini nanti paling Bu ada nggak yang bisa mendampingi saya gini-gini. Nah, kita paling merekomendasikan bidan A, bidan B itu bisa kalau mau ke situ gitu. Nah itu tetap ada. Karena jadi kan lebih kuat kalau seandainya mereka berdua ricuh tadi berdua dan satu saling itu Bun ya. Nah ketika ada pendamping ini dia akan mengingatkan gitu. Jadi perannya di situ. Nah, Segitu. ini di mana aja sih sudah ada apa namanya kelas-kelas seperti ini? Kan mungkin tadi Bu bilang belum terlalu banyak, ada Iya. spot-spot tertentu, ada tempat-tempat klinik tertentu. Ini udah di mana saja sehingga sahabat inovasi nih terutama yang berdomisili di Palembang sudah tahu nih untuk apa mengikuti kelas-kelas seperti ini. Ya. Untuk kelasnya sementara itu kita ada di kemarin prakteknya kita kan di Pemberia. Kemudian ini kita kan dari pusat unggulan ITEK ini. Nanti insya Allah nih ke depan nih mohon doanya kita akan berusaha untuk membuat geria ini. Salah satunya unggulan kita itu ini kelas ini kan kita ini kan jadi nanti launching ada kalau dari launching dan sebenarnya Bun kita tuh lebih berharap kalau ini bisa diadopsi sama pemerintah setempat gitu. Kenapa? Terus terang kelas ini mahal banget Bun. Kalau dikelola swasta itu mahal banget gitu. Karena kan kita banyak menggunakan tools, kita banyak menggunakan alat latihan gitu kan, dan itu nggak di cover, itu nggak bisa karena kita yang penyelenggara yang menyediakannya sendiri gitu. Jadi ini insya Allah kita di Poltekkes sendiri yang di bawah pusat unggulan Iptek Politeknik Kesehatan itu kita dengan unggulan itu kesehatan tradisional komplementer fokus pada kesehatan ibu dan anak. Nah salah satu program kita yang mungkin ini unggulan ya. Iya unggulan kita di sini. Jadi mohon doanya semoga bisa cepat di launching. Dan ini bisa nanti kita sebar untuk masyarakat Sumsel bisa menikmati gitu ya. Jadi apa tidak hanya di spot tertentu tetapi sudah ada apa namanya satu wadah gitu ya yang bisa dijangkau dari apa mana saja, artinya dia bisa di pusat kota kan tidak harus yang mungkin daerah Palembang Ulu atau Palembang Ilir kan agak jauh gitu. Jadi kalau di pusat kota semua orang bisa menjangkau gitu ya. Nah, dalam hal apa namanya implementasi, apakah ini hanya dipersiapkan untuk kelas-kelas ibu yang melahirkan normal atau kan kita juga tidak tahu, kita berharapnya melahirkan normal, tapi ketika on the spot gitu ya kita harus melaksanakan sesar lah apalah karena kondisi ibu dan bayi tidak memungkinkan. Nah itu apakah sudah ada juga di dalam kelas itu adanya switch atau perpindahan ataupun pergantian ataupun apa namanya dari normal ke apa namanya sesar, karena untuk mempersiapkan mental orang juga tidak semudah itu gitu Bu. Iya betul banget. Ini kita berangkat begini dulu Bun, karena kan fitrahnya melahirkan itu kan naluriah alamiah gitu. Setiap orang melahir wanita yang perempuan yang ketika dia hamil idealnya kan dia bisa melahirkan secara normal.
karena itu fitrahnya gitu. Tapi kan nanti ada beberapa kondisi. Nah, di kelas ini kita memang fokus untuk menyiapkan seorang ibu itu bersama pendampingnya bagaimana natural birth. Jadi perlahiran alami. Itu yang kita fokus alamin. Nah, tapi nanti di kelas ini juga nanti ada namanya tim kelahiran. Kita juga mengajarkan namanya nanti plan. Jadi planning melahirkan dia tuh maunya melahirkan seperti apa sih gitu. Jadi kalau kemanapun dia mau melahirkan dia udah punya ini. Saya kepengen melahirkan normal. Saya tidak ingin dipecahkan ketuban misalnya gitu. Saya tidak ingin sesar kecuali nanti dengan catatan medis yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti di kelas itu ada nanti program namanya menyusun birth plan. Jadi plan persalinannya seperti apa. Semuanya itu dituliskan. Misalnya dia penundaan pemotongan tali pusat, terus dia ingin rooming perawatan bersama dengan rooming emaknya. in gitu ya. Saya tetap akan memberikan ASI eksklusif gitu. Itu semuanya ada. Jadi ketika dimanapun dia mau melahirkan nanti, dia akan kasih tahu itu. Jadi gitu dia dapat punya card gitu. Iya, gitu ya. Gitu. Nah, itu ada di sini semuanya nanti ada dipelajari di sini. Jadi setiap orang ketika dia mau melahirkan dia sudah ada catatan tersendiri dan orang yang akan menolong persalinannya pun sudah tahu. Tetapi juga tidak mengurangi atau tidak menidakkan bahwa nanti akan ada kondisi-kondisi special condition yang harus diambil gitu Bu ya. Betul. Baik. Kedepannya Ibu, bagaimana harapan Ibu terhadap inovasi ini? Ya, seperti tadi saya berharap inovasi ini karena kalau kita pakai paten brand dia nggak akan berkembang. Jadi saya berharap di sini dengan inovasi berharap ada pemerintah gitu ya mau mengintip dipakai deh gitu, diambil kita siap kerjasama. Misalnya pemerintah mau coba, ayo dong di puskesmas itu kelas ibunya udah pakai yang inovasi sekolah bisa gitu. Kita insya Allah siap memfasilitasi untuk menjadi fasilitatornya begitu. Jadi sehingga semua ibu itu bisa menikmati kelas ibu sehingga pengalaman melahirkannya itu pengalaman yang menyenangkan di sini. Itu kan harapan Ibu. Nah, sekarang usaha dari Ibu dan tim gitu untuk istilahnya itu memasyarakatkan inovasi ini. Apakah audiensi dengan pihak-pihak? Tentunya kalau kita ingin di semua puskes menerapkan inovasi ini, tentunya kita harus audiensi itu dengan dinas kesehatan setempat gitu. Apa ada usaha-usaha ke sana Bu? Kita nanti dari PPK itu memang ada UMKM. Kita harus membina untuk proyek percontohan satu di puskesmas itu. Itu kemarin sudah mulai pendekatannya begitu. Nah, itu jadi salah satunya itu kita memang harus ada UMKM itu yang akan kita buka nanti. Tapi kan untuk mereplikasi ke setiap puskes gitu ya sehingga seluruh puskes di Sumsel di Palembang ini bisa, tentunya kita harus pegang dulu yang namanya leading sektornya dinas kesehatan. Nah, tentunya ibu dan tim harus berkolaborasi dengan Dinkes supaya cepat gitu direplikasi gitu. Ya, artinya nanti ini kan pasti melibatkan pimpinan Betul, kita juga betul. Ya. Jadi saya dan tim ke PUPK dulu, nanti ke PUPK ke direktur, baru audiensinya ke sana. Betul. Ya. Jadi benar-benar ini inovasinya bisa berjalan ke setiap itu harapannya sih. Terkecil lah dari masyarakat untuk menjamin atau menyelenggarakan fasilitas kesehatan gitu ya. Baik, pesan-pesan Bu kepada mungkin inovator juga kepada ibu-ibu nih, calon-calon ibu atau calon-calon mamah gitu ya terhadap inovasi ini, silakan. Ya, menjadi orang tua itu nggak bisa instan gitu. Betul. Karena 9 bulan Allah ciptakan proses kehamilan dalam bayi dalam rahim ibu itu adalah proses belajar gitu. Jadi kalau kita kepengen menikmatinya, pengen menjadi orang yang bersyukur, karena memang di luar sana itu kan nggak semua wanita mendapatkan nikmat untuk bisa hamil ini. Kita harus belajar gitu. Kalau kita dari semenjak itu dari TK sampai kuliah mau belajar bertahun-tahun, kenapa buat generasi kita nggak mau meluangkan waktu gitu. Jadi dengan belajar bersama insya Allah kita bisa dan bisa menghadirkan sisi ruhiyah kita gitu bahwa ini adalah amanah dan ini harus benar-benar dipelajari. Baik, terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam melaksanakan inovasi sekolah bisa ini, silakan. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih pada direktur yang sudah memfasilitasi kita dalam penelitiannya, kemudian wadirnya. Wadir 1, 2, dan 3 kebetulan ini pun
saya bisa ikut di sini ini memang dapat japrian dari Wadir 2 Bu Ratna di sini ikut ya sudah saya coba. Kemudian juga dari Ketua Jurusan Kebidanan Ibu Nesi Novita, Ketua PUPK-nya dari Pak Joy, terus kemudian juga teman-teman semuanya, juga ibu-ibu tempat praktek kemarin gitu. Dan di sini juga sebenarnya saya terima kasih juga nih sama Batlim Bangda juga memfasilitasi ini salah satu promosinya kita gitu. Dalam hal mempromosikan kegiatan promosi kesehatan lain namanya ya Promkes sehingga ibu-ibu juga bisa melahirkan secara sehat gitu ya. Ada lagi Bu mungkin pesan-pesan kepada anak didiknya nih mahasiswanya gitu. Kan tentunya banyak mahasiswa nih nonton Ibu. Buat mahasiswa saya sebetulnya ngajar di Prodi D3 Kebidanan. Nah, mahasiswa kebidanan D3 itu kan sekarang tuh nggak boleh nolong persalinan. Nah, kalian bisa memanfaatkan, memperkuat dengan kelas ibu, karena kalau di kelas ibu boleh gitu. Nah, jadi nanti dengan belajar bersama lagi, dengan ilmu apa yang kita dapat selama di kampus itu bisa dipraktekkan. Jadi ini benar-benar kalau mereka pengen eksis di D3 ini bisa Bun gitu. Karena kalau enggak mereka kan harus melanjutkan lagi pendidikannya gitu. Harus D4 nanti ada namanya profesi gitu. Itu baru mereka bisa mandiri. Tapi kalau untuk mereka hanya tetap pengen sampai D3 kebidanan gitu. Mereka udah bisa kalau mau di kelas ibu ini. Di sekolah bisa insya Allah. Oke. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nirina Nursanti SKM MKes dengan inovasinya Sekolah Bisa. Mudah-mudahan apa yang telah dirintis oleh Ibu Nirina dan tim ini dapat memberikan dampak yang positif kepada ibu-ibu terutama yang akan dan menghadapi persalinan sampai kepada tumbuh kembang anak, sehingga kita sebagai orang tua bisa mempersiapkan mental, karena belajar itu tidak hanya ketika kita sudah dewasa ataupun dari usia-usia sekolah, tetapi belajar itu dari semenjak di dalam kandungan, seperti itu ya Bu Lina ya. Dan jangan lupa kita juga untuk selalu memberikan informasi terkini, inovasi-inovasi terbaru. Anda bisa melihat di YouTube podcast kami yang tayang setiap hari dan mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap kami, dan juga memberikan komen ataupun pertanyaan mungkin kepada Ibu Rina, bisa langsung di type di message di situ, langsung Anda sampaikan pertanyaannya, like and subscribe jangan lupa. Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari. Sampai jumpa dan salam inovasi.